Nah, buat teman-teman nih yang mungkin gagal move on itu pasti mengalami masa hidupnya itu berat banget ya. Yaitu cinta membara terhadap seseorang namun tidak bisa dimiliki, atau dia itu merasa rindu yang begitu hebat namun tidak dibalas kerinduannya. Itu sangat menyakitkan dan itu termasuk penyakit hati gitu, teman-teman. Di sini ada tandanya ya. Wa alamatu dzalika imtila'ul qalbi bil habib, yaitu tanda dari orang gagal move on yang sangat cinta berat terhadap seseorang tapi tidak bisa dimilikinya dan berharap untuk memiliki. Itu memiliki tanda, yaitu hatinya itu dipenuhi dengan sang kekasih yang dicintainya. Faka'annahu yarahu halan fi sadri, seakan-akan dia itu melihat dalam dadanya, itu melihat kehadirannya, terbayang kehadirannya itu selalu ada gitu loh. Faka'annahu yadumuhu ilaihi 'inda naumi, atau seakan-akan dia itu memeluk ketika tidur. Kan makin heran deh. Wa yuhadithuhu fil khalwah, dan dia itu ngobrol kepada sang kekasih ini di kesendiriannya, padahal dia lagi sendiri gitu loh. Udah mulai ini nih konslet gitu. Naudzubillah. Fa'lam anna sababa hadza, ketahuilah bahwasanya sebab dari semua ini at-tam'u fi nailil matlub, yaitu sebabnya itu karena rasa tamak, rasa rakus yang berupaya ingin memiliki atau mencari sesuatu yang hendak dimilikinya. Waqafa bitam'i maradan, maka cukuplah rasa tamak itu dianggap sebagai suatu penyakit. Nah, ini mesti diobatin. Teman-teman mungkin banyak yang gagal move on itu kadang sulit mengobatinya atau mungkin tidak tahu. Nah, di sini ada obatnya nih. Wa ilaju hadzal marad, obat dari penyakit ini adalah al-azmul qawi. Nah, obatnya ini teman-teman harus dipraktekkan, harus direalisasikan, yaitu memiliki tekad yang kuat. Harus punya tekad yang kuat apa? Terhadap alal bu'di anil mahbub, yaitu memiliki tekad yang kuat untuk menjauhkan diri dari seseorang yang dicintainya ini. Jadi teman-teman harus upaya berusaha untuk menjauhkan diri, bukan malah mendekati. Kemudian apa? Wal qat'ul jazmu, kemudian memutuskan ala ghadil basar. Itu memutuskan untuk menutup mata anhu, yaitu menutup mata melihat dari sang kekasih ini. Jangan sepil-sepil sosmednya atau cari tahu kabarnya. Ini justru akan lebih memberatkan gitu. Jadi upayakan teman-teman ini harus tekad yang kuat untuk tidak lagi mencari tahu tentangnya atau melihat fotonya. Juga ini sama, ini akan sulit untuk melupakannya. Wa hijranu tam'i fihi, kemudian dia itu memutuskan juga untuk tidak tamak. Harus berhenti dari tamaknya, harus berhenti nih. Harus pokoknya gimana caranya itu harus berhenti dari berharap untuk bisa memilikinya. Kemudian wa tawtinun nafsi 'alal ya'si, kemudian melatih diri untuk tidak melatih jiwanya itu untuk bersikap putus asa. Nah, ini harus putus asa, pokoknya harus putus asa untuk tidak memilikinya. Contohnya gini, putus asa itu kita mungkin ketika melihat artis yang cantik gitu loh, itu kan ada kecintaan mungkin bisa timbul kan, ada rasa ingin memilikinya, tapi kita tuh nyadar diri nggak mungkin kita memilikinya. Akhirnya apa? Itu timbul putus asa. Akhirnya ya udah tenang aja gitu lah. Nah, ini juga teman-teman harus praktekkan, karena di sini juga dijelaskan nih. Di sini dijelaskan Fainal insana, sesungguhnya seseorang law ra'a zaujatal malik, seandainya seseorang itu melihat istri raja atau istri presiden, fahawiyaha, kemudian dia itu jatuh cinta, waduh, lam yakin qalbuhu yata'allaqu biha li ajlil ya'si, maka hatinya itu nggak mungkin menggantung atau nggak mungkin itu terpikat untuk memilikinya. Kenapa? Yaitu karena pokoknya karena putus asa, nggak akan mungkin dimilikinya gitu loh, istri raja atau istri presiden. Jadi harus dimiliki rasa putus asa ini untuk memiliki sang kekasih yang udahlah nggak mungkin gitu loh. Ya, semangat dah.